Nah, pertanyaan sekarang adalah, apakah permainan mafia minyak goreng ini hanya melibatkan satu orang pejabat dari Kementerian Perdagangan saja? Atau ada keterlibatan pejabat yang lain? Karena tidak mungkin kasus dugaan korupsi ini hanya melibatkan 1-2 orang saja. Biasanya kasus korupsi besar seperti ini banyak melibatkan banyak orang. Lalu, apakah Menteri Perdagangan Bapak Muhammad Lutfi tidak ikut terlibat dengan kasus ini? Ini sekedar bertanya ya, tidak bermaksud untuk menuduh. Dan mudah-mudahan saja Bapak Muhammad Lutfi tidak ikut terlibat dalam mafia minyak goreng ini. Kalau memang dia ikut terlibat, maka ini sangat-sangat mencoreng nama baik pemerintahan Presiden Jokowi. Dan yang lebih sadis campur gemas adalah ketika Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipanggil ke DPR untuk menjelaskan terkait kelangkaan minyak goreng. Pak Lutfi ini datang ke DPR didampingi oleh tersangka Indrasari Wisnuwardana. Di sela-sela pertemuan itu, si Indrasari ini berbisik ke telinga Muhammad Lutfi bahwa Senin depan akan ada calon tersangka mafia minyak goreng dan akan segera diumumkan, dan ternyata, lagi-lagi dan ternyata, sekarang ini yang jadi tersangkanya adalah Indrasari Wisnuwardana itu sendiri. Miris bukan? Menyebalkan bukan? Akhirnya, biang kerok atau dalang dari keresahan masyarakat akibat kelangkaan minyak goreng dan harga minyak goreng yang mahal itu ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pihak Kejaksaan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah orang dalam Kementerian Perdagangan dan juga orang dekatnya Menteri Perdagangan. Dia juga adalah pejabat eselon 1 di Kementerian Perdagangan. Namanya Indrasari Wisnuwardana dengan jabatannya sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dan 3 orang lainnya merupakan petinggi di 3 perusahaan pengelolaan minyak kelapa sawit. Kita patut mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan jajarannya yang telah sukses membongkar kasus mafia minyak goreng tersebut. Jadi Bapak Indrasari ini terjerat kasus mafia minyak goreng, yakni dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO. Nah, dugaan korupsi tersebut menjadi biang kerok terjadinya kelangkaan minyak goreng dan mahalnya minyak goreng di pasaran. Lalu, bagaimana jalan cerita dari mafia minyak goreng ini bisa terjadi? Pemirsa pasti bertanya-tanya bukan? Nah, mari simaklah. Contohkan saja ada perusahaan sawit namanya PT Kukuruyuk. Anggaplah PT Kukuruyuk ini dalam 1 kali produksi melakukan ekspor terhadap minyak sawit sebanyak 100 ton. Nah, dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka ada yang harus dipenuhi oleh PT Kukuruyuk, yaitu yang pertama adalah ketentuan DMO atau Domestic Market Obligation. Nah, terkait dengan CPO atau Cold Palm Oil dari total ekspor haruslah dipenuhi untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 20% dari total ekspor. Jadi, kalau PT Kukuruyuk ini memproduksi 100 ton minyak kelapa sawit, kemudian mau melakukan ekspor ke luar negeri, maka PT Kukuruyuk tersebut harus menyisakan 20 ton untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, tidak hanya sampai di situ saja. Dalam aturan dalam negeri kita, ada yang namanya DPO atau Domestic Price Obligation. Nah, perusahaan Kukuruyuk ini juga harus menaati aturan DPO atau Domestic Price Obligation, yaitu perusahaan tersebut kalau menjual minyak untuk kebutuhan dalam negeri, konsumsinya tidak boleh lebih tinggi dari Rp9.300 per kilo. Nah, dari yang sudah saya jelaskan barusan tadi, perusahaan PT Kukuruyuk tadi rupanya tidak menaati aturan tersebut. Perusahaan ini hanya mau mengambil dan memanfaatkan keuntungan yang sebesar-besarnya saja. Karena pihak perusahaan merasa menjual ke luar negeri harganya lebih tinggi, maka sudah pasti keuntungan yang diperoleh juga tinggi. Makanya jatah yang 20 ton untuk dalam negeri juga mereka jual semua ke luar negeri. Maka supaya jatah untuk dalam negeri juga mereka bisa angkut semua ke luar negeri, jalan satu-satunya adalah menyogok orang dalam Kementerian Perdagangan, yaitu pejabat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang bernama Indrasari Wisnuwardana. Sudah tentu kerjasama mereka itu, si Indrasari ini mendapat keuntungan yang sangat besar.
karena sudah meloloskan semua minyak sawit ke luar negeri tanpa menyisakan 20% untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, pertanyaan sekarang adalah, apakah permainan mafia minyak goreng ini hanya melibatkan satu orang pejabat dari Kementerian Perdagangan saja, atau ada keterlibatan pejabat yang lain? Karena tidak mungkin kasus dugaan korupsi ini hanya melibatkan 1-2 orang saja. Biasanya kasus korupsi besar seperti ini banyak melibatkan banyak orang. Lalu apakah Menteri Perdagangan Bapak Muhammad Lutfi tidak ikut terlibat dengan kasus ini? Ini sekedar bertanya ya, tidak bermaksud untuk menuduh, dan mudah-mudahan saja Bapak Muhammad Lutfi tidak ikut terlibat dalam mafia minyak goreng ini. Kalau memang dia ikut terlibat, maka ini sangat-sangat mencoreng nama baik pemerintahan Presiden Jokowi. Dan yang lebih sadis campur gemas adalah ketika Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipanggil ke DPR untuk menjelaskan terkait kelangkaan minyak goreng. Pak Lutfi ini datang ke DPR didampingi oleh tersangka Indrasari Wisnuwardana. Di sela-sela pertemuan itu, si Indrasari ini berbisik ke telinga Muhammad Lutfi bahwa Senin depan akan ada calon tersangka mafia minyak goreng dan akan segera diumumkan, dan ternyata sekarang ini yang jadi tersangkanya adalah Indrasari Wisnuwardana itu sendiri. Miris bukan? Menyebalkan bukan? Dan untuk semua kita termasuk emak-emak, bagaimana? Sudah puas kan? Karena sudah ditangkap biang kerok mafia minyak goreng tersebut? Apa sudah puas kalian menyalahkan Presiden Jokowi selama ini? Apa kalian sudah puas mencaci maki Presiden Jokowi selama ini? Sekarang silakan kalian caci maki Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana. Dan stop salahkan Presiden Jokowi lagi. Nah, pemirsa Kanal Timur, demikian dulu sedikit kekesalan dan sekaligus kegirangan saya atas ditangkapnya 4 ekor mafia minyak goreng. Sampai jumpa.